Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi ini saya bertemu sama guru-guru saya lagi, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Abdullah. Apa kabarnya semuanya? Sehat, walafiat. Sehat, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita masuk ke tausiah kita, sedikit saya mau nanya nih. Pernah nggak nih jamaah yang ada di rumah kayak meremehkan hal kecil atau adab keseharian yang dianggap, ini biasa aja, nggak terlalu penting. Kalau jujur saya pernah melakukan itu. Tapi aku baru tahu nih kalau ternyata adab-adab itu jamaah, itu mengandung pahala yang besar banget. Masya Allah. Kalau gitu akan kita bahas lagi hari ini sesuai dengan tema kita. Adab yang diremehkan tapi bernilai jutaan pahala. Masya Allah, jamaah langsung aja ya kita mulai tausiah kita. Ustadz Maulana saya mau nanya sama Habib Abdullah dulu ya. Ya harusnya memang karena kita harus banyak belajar adab dari Habib. Masya Allah, ini tepat sekali nih. Sama-sama Ustadz, mudah-mudahan banyak belajar juga dari Ustadz dan Ustadz Syam. Masya Allah, Habib Abdullah aku mau nanya. Silakan. Sebenarnya mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar kalau contoh terbaik dari semua adab dan kebiasaan itu adalah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaih. Masya Allah, tapi kita suka penasaran nih, ini bagaimana nih Rasulullah belajar adab yang memiliki jutaan pahala ini? Apakah Allah langsung ngajarin langsung kepada Rasulullah atau bagaimana? Tapi kalau memang benar, bagaimana nih cara Allah mengajarkan kepada Rasulullah? Aku mohon penjelasannya Habib Abdullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Ini jamaah yang di rumah harus semangat, alhamdulillahnya ya. Walaupun sekarang kondisinya kita di sini nggak ada jamaah, tapi tetap ada jamaah di rumah yang sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Karena guru saya yang mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mewasiatkan di zaman ini khususnya untuk memperbanyak kalimat alhamdulillah terhadap segala apapun yang terjadi saat ini. Apapun yang terjadi, kita nggak mudik tetap alhamdulillah. Kita dapat ujian, kita tetap alhamdulillah. Semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena orang yang paling banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi Muhammad SAW merupakan masdar, merupakan sumber dari segala sumber. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya, "Fama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan min zainil wujud SAW. Apapun yang ada di dunia ini terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dipandang terpuji itu semuanya bersumber daripada hiasannya alam yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mendeklarasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mengajarkan kepadaku adab Allah Subhanahu wa taala sehingga ia membaguskan, memaksimalkan daripada adabku sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan secara menjadikan Nabi Muhammad tiba-tiba pas 40 dari umurnya langsung bagus, enggak. Bahkan dari mulai kecilnya, remajanya, bahkan sampai ke usia senjanya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlak, dengan adab, dengan budi pekerti yang sangat baik. Bahkan diceritakan ketika beliau masih berusia sekitar 13 tahun yang mana menjadi perjalanan yang gagal ketika itu beliau menuju ke kota Syam. Ke kota Syam. Syam ya? Kota Syam. Ketika dalam perjalanan menuju ke Syam, Rasulullah SAW melewati rumah pendeta yang mana pendeta tersebut bernama Bukhaira. Nah, ketika melewati rumah Bukhaira ini takjub dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat awan itu selalu mengikuti Rasulullah. Melihat daripada tanda-tanda kenabian yang sangat luar biasa pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia memanggil Abu Thalib yang ketika saat itu sedang bersama baginda Rasulullah SAW dan bertanya, apakah ini anakmu?
Maka Abu Talib menjawab, iya dia anakku. Tapi kata Bukhairah, akan tetapi saya mengetahui bahwa ayahnya anak ini adalah orang yang sudah tidak hidup. Yaitu orang yang telah wafat, yaitu ayahnya adalah Abdullah yang wafat di Madinah. Maka benar apa yang ditanyakan oleh Bukhairah. Akhirnya dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada terlontar Bukhairah menanyakan kepada Rasulullah, demi Lata dan Uzza aku bertanya kepadamu. Maka ketika mendengar pertanyaan demi Lata dan Uzza, itu Rasulullah masih sekitar 13 tahun dari umurnya. Dia mengatakan tolong tanyakan kepadaku pertanyaan terkait selain daripada sumpah terhadap Lata dan Uzza. Di masa kecilnya aja Rasulullah sudah benci ataupun tidak suka terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Padahal saat itu Rasulullah SAW mungkin dalam keadaan yatim kalau anak biasa mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau kaumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pendidikan kepada Rasulullah SAW sejak dini sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sejak dini aja Allah sudah mengarahkan adab-adab itu ya kepada Rasulullah. Betul sekali. Sehingga akhirnya menjadi keseharian itu ya Habib ya. Naam. Masya Allah. Masya Mungkin Allah. kita bisa belajar tuh sekarang dari teladan dari Rasulullah. Sehingga akhirnya kehidupan kita jadi nanti kedepannya jadi lebih baik dengan adab-adab itu. Karena kita suka nganggap sepele ya Ustadz ya hal kayak gitu Ustadz Maulana.